Annyeonghaseyo sobat-sobat kuliti sekalian, jumpa lagi dengan gua Mbak Kulit di sini. Dan kali ini gua lagi ada di samping jembatan Banpo, tepatnya di sekitaran Sungai Handang ya, atau Handang River, yang itu ada di Korea. Jadi ini merupakan salah satu daerah yang cukup sunyi, biarpun ikonik, tapi itu sunyi banget. Gue juga nggak terlalu paham. Cocok lah daerah kayak gini nih buat kita menyendiri, menenangkan diri itu ya, dengan apa yang ada di pikiran kita. Jadi gua gak bisa melupakan kalian para introvert yang ada di channel ini, karena memang gue sendiri sebagai introvert cukup paham lah sebenarnya kondisi kalian, dan memang pasti ada kan jurusan-jurusan yang memang diciptakan atau dioptimalkan untuk para introvert yang memang nyatanya minimalisir interaksi, minimalisir exposure dengan banyak orang. Karena hari ini gua bahas jurusan lagi, jadi cari yang paling nyambung. Kali ini kita bakal bahas jurusan-jurusan yang paling cocok buat kalian yang orangnya introvert, karena memang pekerjaannya itu nggak banyak interaksi sama orang, dan ya lebih banyak kerja sendiri, menyendiri, yang penting hasilnya ada gitu ya. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi, dan juga karir. Buat kalian yang merasa cocok dengan konten macam ini, kalian bisa subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa video ini cocok buat kalian suka video ini, jangan lupa like videonya. Buat kalian yang merasa video ini bisa berguna buat kalian atau mungkin teman kalian nantinya, kalian bisa share video ini ke teman kalian ya. Tapi sebelum kalian berasumsi, gue ngomong dulu kalau memang tidak ada di dunia ini pekerjaan yang sama sekali tidak butuh interaksi dengan orang lain ya. Karena memang ya namanya orang kerja itu berperan di masyarakat, sehingga kalau nggak ada interaksinya ya tidak ada perannya di masyarakat kan. Biarpun begitu mungkin kebanyakan interaksinya dengan orang-orang yang udah kenal aja. Oke, kita mulai dulu yang pertama yang pasti kalian udah ngira tuh informatika, IT lah, semua yang tergabung dalam lingkup komputasi. Intinya sih pekerjaan dalam bidang ini itu akan sangat banyak terkait dengan pekerjaan-pekerjaan analitikal, pekerjaan-pekerjaan yang mendalam terkait komputasi, entah dari software engineering, entah data analytics, network engineering. Sifatnya itu mendalam dan membutuhkan waktu lama di depan komputer untuk bisa selesai, sehingga memang mereka banyak akan membutuhkan tim-tim kecil untuk mengerjakan sprintable story mereka. Tapi intinya sih lebih banyak pekerjaan yang akan dikerjakan sendiri sampai selesai, terus mereka push request, pull request, dan akan direview di sana. Kalau para software engineer itu akan ada daily sprint, tapi ya nggak lama dan memang lebih ke teman-teman yang udah mereka kenal aja. Untuk para lulusan informatika, biarpun nanti kalau mereka naik ke bidang karir yang lebih tinggi, yang tidak ke arah advisor atau principal, ya mereka tetap harus menjadi engineering manager yang memang membutuhkan interaksi. Selanjutnya ada jurusan sastra. Jurusan sastra itu mengharuskan kalian banyak menganalisis, banyak membaca teks sastra. Selama berkuliah, jurusan sastra ini mahasiswanya dituntut untuk menyendiri, untuk membaca karya-karya sastra, yang disitu memang nanti mereka akan pasti pengen ya sharing gitu sama sesama orang yang memahami. Tapi intinya itu kelompok-kelompok kecil aja, dan memang orang dari sastra ini yang ingin menjadi sastrawan, membuat karya sastra dalam bentuk tulisan atau kritik, itu kan kebanyakan mereka bekerja sendiri. Biarpun nanti mereka akan mendapatkan exposure ya dari orang lain, tapi sebenarnya sih mereka akan banyak bertukar pikiran pada lingkungan yang mereka kenal, menganalisis atau berpikir dalam diri mereka sendiri, sehingga ya itu entry point yang sangat bagus untuk para introvert. Biarpun begitu cukup hati-hati, karena memang lulusan sastra ini biasanya terikat dengan satu bahasa, suatu budaya yang akhirnya kebanyakan mereka jadi guru bahasa, dan kalau guru bahasa itu gak terlalu cocok ya buat yang para introvert. Jadi perlu diperhatikan juga kemungkinan itu. Selanjutnya itu ada bidang seni rupa dan juga desain. Jadi memang kenyataannya banyak sekali introvert yang menjadi introvert bukan karena dia suka ngitung, bukan karena dia suka membaca, tapi ya karena dia suka mengekspresikan diri mereka dalam karya seni. Mereka yang kuliah jurusan ini itu kan akan dipengenkan menjadi seniman atau desainer grafis khususnya, atau desainer produk, berbagai macam desainer yang memang itu membutuhkan mereka untuk lama berada di depan meja untuk membuat desain mereka, yang memang membutuhkan waktu yang lama untuk mereka mencapai standar mereka pada sisi detailnya, kualitasnya, dan ini sebenarnya cocok banget buat kalian para introvert. Biarpun pada skala desain yang sifatnya industrial, misalnya desain produk atau desain interior, itu mereka akan kemungkinan bagi tugas dengan tim kecil mereka. Biarpun begitu sih, orang-orang lulusan desain seni ini kenyataannya pun juga harus menjual karya mereka, sehingga mereka juga harus berhubungan dengan orang di luar lingkungannya untuk mempresentasikan atau menyampaikan kenapa produk mereka itu cukup layak untuk dibeli oleh orang lain. Selanjutnya bidang teknik. Jadi ini teknik, semua jurusan yang di fakultas teknik termasuk arsitektur kan juga dimasukkan di sini, biarpun mungkin gelar
kayaknya udah beda sekarang. Tapi intinya teknik itu sangat luas, dan khususnya untuk yang bener-bener ini itu mereka itu bisa menjadi desainer. Ketika insinyur itu menjadi desainer pabrik, desainer gedung, mereka itu akan jarang ke lapangan. Ya pun di beberapa waktu di awal mungkin mereka harus belajar untuk tahu lapangan dulu, tapi intinya ketika sudah menjadi desain engineer, mereka itu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk di depan meja melakukan perhitungan, analisis yang rinci, detail, memastikan tidak ada kesalahan, memastikan desainnya dibangun dengan benar, yang itu suatu pekerjaan yang sangat menarik buat para introvert. Gue sendiri adalah seorang desain engineer. Mungkin untuk orang yang tidak suka ada di depan meja, tidak terlalu suka mendalami bidang teknis yang teknis banget, banyak hitungan, banyak yang dicek, itu mungkin tidak cocok untuk ekstrovert, karena memang teknik itu luas, banyak pekerjaan lapangan juga. Tapi untuk orang introvert itu disarankan untuk menjadi seorang desain engineer. Selanjutnya ada jurusan matematika dan aktuaria. Intinya sih kalau kita bicara matematika itu kita bicara perhitungan yang tidak mungkin simple. Jadi perhitungan yang tingkat kompleksitasnya atau tingkat kedalamannya itu sangat tinggi ya. Jadi di sini memang membutuhkan analisis yang detail, pemecahan masalah yang kompleks, dan hal-hal seperti ini menjadi magnet bagi introvert yang sifatnya analitis ya. Khususnya juga bagi mereka yang masuk ke bidang aktuaria, perhitungan itu juga nggak jauh ya. Jadi mereka melakukan hal-hal itu, orientasinya itu nggak cuma untuk perhitungan matematika, tapi ada orientasi ke bisnisnya juga. Sehingga sebenarnya si aktuaris dan matematikawan itu nggak beda jauh. Pekerjaannya itu lihat detail perhitungan dengan data yang ada, profil yang diberikan. Di situ memang suatu saat mereka harus presentasi hasil mereka, tapi sih kebanyakan itu mereka melakukan pekerjaannya sendiri atau di tim-tim kecil. Hanya sesekali lah mereka harus mendapatkan exposure dengan lingkungan yang tidak terlalu mereka kenal dekat, dan itu ya memang masih dalam safe zone-nya bagi para introvert. Selanjutnya ada jurusan akuntansi, di mana sebenarnya akuntansi adalah ilmu tentang pencatatan keuangan, dan memang pekerjaan akuntansi yang menjadi akuntan itu membutuhkan detail konsentrasi yang luar biasa tinggi. Itu memang menarik bagi para introvert untuk mereka bisa mengerjakan hal yang di depan meja aja gitu sebagai akuntan, atau mungkin mereka yang bekerja sebagai analis keuangan pun, yang bekerja di treasury atau di bidang keuangan corporate, itu juga agak beda jauh ya. Mereka kerjanya di depan meja aja menganalisis data yang orang lain berikan. Tapi perlu diperhatikan juga ya, karena akuntan dan auditor itu sangat dekat, dan auditor itu akan banyak beririsan dengan orang yang tidak mereka kenal, karena mereka sebagai auditor itu ya tugasnya untuk memastikan prosedur yang orang lain itu sudah benar, sehingga ya banyak yang akan mereka temui dan enggak mereka kenal. Tentu saja itu menjadi suatu hal yang cukup berat buat para introvert. Sehingga kalau teman-teman ingin fokus di kuliah akuntansi, ya kerjanya jadi akuntan aja, treasury atau di akuntansi, dan sifatnya itu mencatat atau menerima barang yang diberikan orang lain, bukan mendatangi orang lain. Selanjutnya jurusan fisika, khususnya yang astronomi, karena yang namanya jurusan fisika itu memang kuliahnya benar-benar berat, pemahaman ilmiah yang mendalam tentang bagaimana sesuatu itu bisa menjadi sesuatu. Matematikanya juga benar-benar dalam, dan mereka itu memerankan prinsip-prinsip ilmiah yang kental. Sebenarnya cocok banget buat introvert yang analitis dan juga penasaran terhadap bagaimana suatu hal itu bisa terjadi di alam semesta kita. Gue sendiri punya teman yang emang kalau ngomong sama orang lain itu sulit, tapi dia seperti merasa di rumahnya ketika dia bekerja sebagai seorang astronom, karena memang pekerjaannya itu lebih ke analisis data ya. Jadi lebih ke melihat fenomena-fenomena ini dicocokkan dengan formula mereka sudah masuk atau belum, diproyeksikan ke depannya seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu kan memang gak terlalu banyak ya beririsan dengan orang lain yang tidak mereka kenal. Kalaupun ada diskusi juga pada lingkungan tertutup mereka. Jadi ya memang kurang lebih cocok untuk para introvert. Selanjutnya ada jurusan farmasi, di mana jurusan farmasi itu kan jurusan tentang pembuatan obat ya, dan memang dalam membuat obat itu dibutuhkan detail yang cukup tinggi dan pemahaman terhadap obat-obatan itu sendiri yang cukup kompleks ya. Interaksi antar obatnya itu bukan sesuatu yang bisa dipahami dalam waktu singkat, dan bukan hal yang cocok buat orang-orang yang nggak suka belajar, nggak suka duduk lama di depan meja untuk memahami suatu hal. Lulusan farmasi yang bekerja menjadi apoteker itu pun nanti akan lebih banyak bekerja sendiri, lingkungannya yang tenang sudah disediakan untuk dia, dan itu memang sebenarnya suatu surga ya buat orang introvert yang tidak suka bekerja di luar. Jadi memang secara umum sih harusnya sudah dapat gambaran kenapa seorang lulusan farmasi mau yang umum atau jadi apoteker itu sebenarnya cocok buat kalian para introvert. Selanjutnya jurusan statistika dan sains data. Gue juga pengen menambahkan kecerdasan buatan. Intinya jurusan-jurusan ini tuh membutuhkan kemampuan analisis matematis atas data yang ada. Sekarang zamannya
data besar atau big data, sehingga analisnya itu benar-benar harus luas tapi mendalam dan detail dan membutuhkan waktu yang lama. Biarpun sekarang sudah banyak bantuan artificial intelligence untuk meningkatkan produktivitas, tapi intinya di sini pekerjaan itu benar-benar harus teliti, methodological, dan nggak bisa kalau kalian pengennya cepat selesai, nggak tahan lama di meja komputer itu untuk masuk ke sini. Mereka itu bahkan kebanyakan zaman sekarang itu sudah interdisipliner, dan saking interdisipliner itu dibutuhkan tapi orangnya terbatas, ya mereka juga kayaknya bisa kerja di rumah, WFH, dan itu kan sudah banget buat para introvert atau tidak berurusan dengan orang lain. Secara umum sih pekerjaannya mirip dengan para software engineer lulusan informatika, tapi mereka lebih membutuhkan statistika dan matematika ketimbang pengetahuan sintaks dan logik akan pemrograman ya. Secara umum sih kemiripan pekerjaannya sama dengan informatika, yaitu cocok buat orang-orang yang tidak terlalu suka berinteraksi dengan orang lain yang sama sekali tidak mereka kenal. Biarpun begitu, bedanya yang namanya data science itu akan ada beberapa sesi untuk mereka menyampaikan hasil analisis mereka. Ini mirip dengan para ekonom, cuman analisisnya itu lebih dalam di data science sehingga mereka akan lebih banyak di meja ketimbang presentasi. Kemudian yang terakhir ada jurusan musik. Jadi seni musik ini kenyataannya memang banyak banget introvert yang suka berkarya dalam bidang seni. Tadi sudah disampaikan seni rupa dan yang seni musik juga. Apalagi sekarang dengan kemudahan teknologi ya, recording, mixing bisa dilakukan di rumah tanpa harus ke studio. Banyak yang akhirnya mereka menjadi semakin berminat dan ingin mendalami untuk kuliah di bidang musik. Dan untuk belajar bermusik itu kemungkinannya ya cuma dua kan, solo karir di mana mereka bekerja sendiri, atau ikut ensemble atau band, di mana biasanya orang-orang band orangnya itu cepet nyaman satu sama lain dan itu nggak jadi masalah buat para introvert. Kalau sebagai entry point-nya sih memang nggak terlalu banyak interaksi ya. Oke, kurang lebih itu list dari gua. Kalau masih ada yang ingin ditambahkan silahkan tulis aja di kolom komentar. Buat kalian yang merasa video ini berguna buat kalian, like dulu videonya. Buat kalian yang merasa videonya bisa dimanfaatkan orang lain, teman kalian, saudara kalian, bisa share videonya. Jangan lupa subscribe channel ini. Buat kalian yang merasa videonya nggak berbobot, nggak jelas, pengen dislike, monggo dislike aja. Gue persilahkan, gue nggak tahu urusan. Kurang lebih itu dari gua dan see you in the next video. Bye bye.